Kiai Ageng Henis atau Kiai Ageng Laweyan lahir di awal abad 15 di daerah Selo atau Grobogan. Beliau adalah putra Kiai Ageng Selo. Beliau terlahir dengan nama Raden Bagus Anis. Kiai Ageng Enis menikah dengan Nyai Ageng Enis dan dikarunia putra, Kiai Ageng Pamanahan. Kiai Ageng Karatongan. Kiai Ageng Enis jika diambil dari garis ayah masih keturunan Prabu Brawijaya kelima Bre Kertabumi dengan jalur silsilah sebagai berikut: Prabu Brawijaya kelima Bre Kertabumi Bondan Kejawan atau Lembu Peteng Ki Getas Pandawa. Ki Ageng Selo. Ki Ageng Enis. Kiai Ageng Enis diperkirakan wafat pada tahun 1570-an. Beliau dimakamkan di Komplek Pemakaman Laweyan di Dusun Belukan, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Solo. Kiai Ageng Henis dibesarkan dan dididik oleh ayahanda Kiai Ageng Selo. Guru-guru Kiai Ageng Enis: Kiai Ageng Selo Sunan Kalijaga anak Kiai Ageng Enis, Kiai Ageng Pamanahan, Kiai Ageng Katarongan. Murid-murid Kiai Ageng Enis: Mas Karebet, Kiai Juru Martani, Kiai Penjawi. Ki Ageng Enis merupakan putra Ki Ageng Sela. Keluarga besarnya berasal dari Sela, yang terletak di arah utara Gunung Merapi dan Merbabu. Kini wilayah Sela berada di administratif Kabupaten Grobogan. Ki Ageng Enis adalah putra bungsu Ki Ageng Sela dengan Nyai Bicak. Nyai Ageng Sela putri Sunan Ngerang. Ia memiliki 6 saudara, di mana semua saudaranya adalah perempuan, yaitu Nyai Ageng Lurung Tengah, Nyai Ageng Saba, Nyai Ageng Bangsri, Nyai Ageng Jati, Nyai Ageng Patanen dan Nyai Ageng Pakis Dadu. Ki Ageng Enis menikah dengan Nyai Ageng Enis, dan berputra Ki Ageng Pamanahan. Putranya itu kemudian menikah dengan Nyai Sabinah, Nyai Ageng Pamanahan. Dari hasil pernikahan mereka, Ki Ageng Enis dikaruniai seorang cucu yang dalam perjalanan karirnya menjadi Raja pertama Mataram, bergelar Panembahan Senapati. Ki Ageng Enis dikenal juga sebagai Ki Ageng Laweyan, adalah seorang tokoh dari Sela yang hijrah ke Pengging. Ia dikenal dengan sebutan Ki Ageng Laweyan, karena bertempat tinggal di Laweyan. Selama hidup di Laweyan, ia pernah menjadi guru spiritual Jaka Tingkir saat belum naik tahta menjadi Raja Pajang atau masih bernama Mas Karebet. Kemudian ia mengabdi kepada Sultan Adiwijaya setelah kerajaan Pajang berdiri, sebagai sesepuh dan orang penting di Pajang. Pengging dahulu dikenal sebagai masih banyak yang menganut Kapitayan. Masuknya Islam di tanah Pengging tidak luput dari peran serta Ki Ageng Enis. Laweyan yang saat itu merupakan wilayah kekuasaan Kadipaten Pengging, sebelum Pajang, masyarakat di sekitarnya masih menganut Kapitayan. Ki Ageng Beluk, teman Ki Ageng Enis, dikenal sebagai tokoh yang berpengaruh bagi masyarakat Laweyan. Ki Ageng Beluk seorang penganut agama Hindu, namun karena dakwah yang dilakukan oleh Ki Ageng Enis di Laweyan, membuat Ki Ageng Beluk tertarik memeluk agama Islam. Ki Ageng Beluk kemudian menyarankan bangunan pura Hindu miliknya kepada Ki Ageng Enis untuk dibangun menjadi sebuah masjid. Sejak saat itu Ki Ageng Enis mulai bermukim di desa Laweyan pada tahun 1546, tepatnya di sebelah utara Pasar Laweyan, sekarang Kampung Lor Pasar Mati. Ki Ageng Henis sangat berperan dalam perkembangan batik di Kampung Laweyan. Batik awalnya hanya dipelajari oleh putri dalam keraton. Tapi, oleh Ki Ageng Henis kemudian dikenalkan dan diajarkan kepada masyarakat luas. Salah satunya kepada warga di Kampung Batik Laweyan yang berkembangan hingga sekarang. Kala itu, Laweyan terdapat sebuah pasar rakyat. Pasar Laweyan ini dulunya terkenal dengan hasil benang. Benang tersebut belum dikembangkan secara baik oleh warga Laweyan. Padahal, benang ini memiliki potensi sangat besar. Waktu itu beliau, Ki Ageng Henis, dapat tanah pardikan pemberian raja di sini, Laweyan. Beliau melihat ini, kenapa kok dari benang ini tidak dikembangkan menjadi sebuah kain kemudian batik. Ki Ageng Henis yang mendapat tanah pardikan dari raja di Kampung Laweyan kemudian mengajarkan warga untuk mengembangkan benang menjadi kain dan batik. Sebenarnya semua kesenian ada di keraton. Kemudian, sama Ki Ageng Henis diajarkan kepada masyarakat. Sama batik itu, dulu, hanya lingkup keraton. Sama Ki Ageng Henis diajarilah orang-orang situ, Laweyan, untuk membatik sampai sekarang. Ki Ageng Henis hidup di era kerajaan Pajang. Ia menjadi penasihat Raja Pajang, Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Setelah masa tuanya beliau tinggal di sini, Laweyan, kata dia. Pada akhir hayatnya Ki Ageng Enis meninggal dan dimakamkan di Pasarean Laweyan. Rumah tempat tinggal Ki Ageng Enis kemudian ditempati oleh cucunya yang bernama Danang Sutawijaya.
Kemudian Sutawijaya lebih dikenal dengan sebutan Raden Ngabehi Saloring Pasar. Sutawijaya pindah ke hutan Mentaok dan dalam perjalanannya kemudian mendirikan kerajaan Mataram Islam dan menjadi raja pertama dengan gelar Panembahan Senapati. Kiai Ageng Enis adalah salah satu tokoh yang ikut ambil bagian dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa, terutama di daerah Laweyan atau dulu masih bagian dari Kadipaten Pengging. Semasa hidupnya, beliau mengikuti jejak ayahanda dan gurunya untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Bahkan beliau pernah menjadi guru spiritual Mas Karebet atau lebih dikenal dengan nama Jaka Tingkir sebelum menjabat menjadi raja di Kesultanan Pajang yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Ketika Sultan Hadiwijaya naik tahta, Kiai Ageng Enis diminta bantuannya untuk melakukan dakwah di sekitar Pajang atau Pengging. Dikarenakan Sultan merasa bahwa gurunya tersebut lebih pas untuk membantu beliau di daerah Pengging terutama di daerah Laweyan. Akhirnya hijrahlah beliau beserta keluarga untuk melaksanakan amanat Sultan Hadiwijaya sebagai penguasa Kesultanan Pajang. Selain berdakwah beliau juga mengembangkan ekonomi kerakyatan di daerah Laweyan. Di mana Laweyan dulu adalah daerah penghasil benang. Dan beliau melihat mengapa proses pembuatan batik hanya dilakukan oleh pihak dalam keraton. Dengan penuh ketelatenan, beliau mengajarkan dari benang diproses menjadi kain dan kemudian bisa dijadikan kain batik. Sehingga secara tidak langsung ekonomi masyarakat Laweyan menjadi berkembang. Semua itu tidak lepas dari ketekunan Kiai Ageng Enis untuk memajukan masyarakat sekitar.